perikanan budidaya laut. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI NTB menggelar diskusi bertema penguatan sektor agromaritim untuk ketahanan pangan di Kota Mataram pada hari Senin 2 Juni 2025. Diskusi ini menghadirkan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, dan Gubernur NTB Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Kegiatan ini menyoroti pentingnya penguatan sektor agromaritim sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, stunting, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir. Ketua DPD HKTI NTB Haji Wilgo Zainar menegaskan bahwa NTB sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi besar di sektor kelautan. Iya, jadi ini para pakar, Dewan Pakar HKTI yang masing-masing punya pembidangan keahlian khusus ya. Perikanan, kelautan, kemudian juga ekonomi, ya dan sebagainya, pertanian, peternakan dan seterusnya. Jadi kita kolaborasi bagaimana membangun sinergisitas antara pemerintah pusat, program pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga akademisi. Outputnya dari hasil pertemuan ini apa? Tadi ada beberapa hal lah yang diinikan, artinya bahwa memang ada dukungan dari pemerintah pusat untuk memberi ya kesempatan kepada daerah kita untuk program-program nasional itu bisa diimplementasikan ya segera ya untuk beberapa proyeknya. Nah yang kedua juga tadi dari KKP sendiri itu meminta kepada penyuluh-penyuluhnya juga bisa di-upskill lagi kemampuannya. Nah itu nanti dengan UNDRAM ya dengan Ibu nantinya. Dan yang ketiga juga dari teman-teman UNDRAM juga ada beberapa hal terkait dengan masalah pergaraman, terkait masalah kedokteran dan sebagainya. Juga diharapkan pemerintah pusat membantu anak-anak berprestasi di masing-masing desa untuk bisa mendapatkan pendidikan. Katakanlah di kedokteran itu sekitar 1 miliar Bu ya. Satu tahun atau satu? Kalau dia 100 maka 2,5 miliar per tahun itu dianggarkan. Nah, pemerintah daerah tadi Pak Gubernur juga menyambut baik ya. Pak Gubernur juga akan memberikan dukungan itu. Jadi agar kemudian membangun Indonesia dari desa. Tapi tidak kemudian nanti mereka sudah selesai kemudian bekerja di luar, tapi harus juga kembali ke desanya. Bu Prof, tadi gambarannya soal potensi kelautan perikanan kita kan memang sangat luar biasa ya. Tapi sekali lagi masih saja kawasan pesisir kita masih menjadi daerah dengan penyumbang kemiskinan tertinggi. Ya. Apa yang salah dengan pengelolaan sumber daya kita sebenarnya? Ya itulah yang menjadi persoalan besar di kita. Di tengah sumber daya yang sedemikian besar tapi kok masyarakatnya miskin. Ini menjadi yang perlu kita cari solusinya bersama. Makanya kita sampaikan tadi kepada Pak Gubernur dan Pak Wamen, perlu ada strategi untuk mendesain itu. Dan kebetulan perguruan tinggi, transportasi pendidikan tidak boleh hanya kita keluarannya berupa manusia unggul saja, misalnya atau tulisan-tulisan sekedar jurnal dan semuanya, tapi bagaimana keilmuan yang ada di perguruan tinggi harus berdampak pada masyarakat. Nah disinilah dia harus turun gunung semua, baik dosen maupun mahasiswanya melalui peran masing-masing. Dan kebetulan juga apa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sebagai pilar besar pembangunannya, misalnya agromaritim dan pariwisata, karena itu merupakan keunggulan kita. Kita juga menyusun desain tata kelola perguruan tinggi itu yang mengarah pada kebutuhan daerah itu. Misalnya semua riset baik dosen maupun mahasiswa kita arahkan sesuai dengan pilar besarnya pemerintah, sehingga pemerintah ke barat, kita juga harus ikut ke barat. Jadi saling mengawal. Bu Prof, itu dari sekian banyak komoditas yang menjadi potensi besar kita, apa sih sebenarnya yang paling bisa diunggulkan untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir? Oke, kalau kita bicara persoalan pengatasi kemiskinan, tentu kan teknologi jangan terlalu rumit, teknologi yang sederhana. Lalu pasar sudah pasti harus tersedia. Lalu yang ketiga, misalnya payback period itu jangan terlalu panjang, jadi harus pendek. Kan kita mau menjawab kemiskinannya dulu gitu, sehingga kita perlu lakukan. Nah nanti ini kita cluster untuk level masyarakat, misalnya kita mengambil garam, tapi harus tentu semua pihak, pemerintah mau melakukan apa terhadap garam, nanti inovasi apa dari perguruan tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari garam itu perlu dilakukan. Kita sudah mengklaster garam-garam, kita sudah menyusun master plan dan action plan-nya sebetulnya, tinggal bagaimana nanti pemerintah
melakukan penguatan dan mengimplementasikannya. Kita sudah punya itu, lalu inovasi yang terbaru masuk ke kita, misalnya katakanlah garam itu tidak hanya sebagai garam konsumsi, tapi bagaimana garam itu menjadi garam farmasi, garam untuk bioteknologi, kecantikan, garam industri dan semuanya. Apalagi ke depan kan ketika kita bicara perikanan tangkap kan kita akan membutuhkan cold storage yang digerakkan misalnya oleh adanya garam dan semuanya. Jadi yang dibilang sama Pak Ketua HKT itu blue economy yang juga disampaikan itu terjadi di dunia garam ini. Konsepnya berorientasi blue economy, ya. Jadi kan turunan kalau garam ini kan banyak, tidak hanya dia sebagai makanan saja, tapi dia bisa untuk berbagai macam-macam. Bu Prof, sekali lagi dari sekian banyak potensi yang digambarkan tadi, kenapa belum kita bisa mewujudkan cita-cita itu begitu? Apakah ini yang mendasari juga pentingnya political will pemerintah? Kemudian juga sampai tadi ada kepala dinas harus berani menandatangani fakta integritas. Seperti apa? Jadi kalau kita bicara harusnya kan gubernur di bidang perikanan dan kelautan adalah kepala dinas. Gubernur di bidang kehutanan adalah kepala dinas kehutanan kan gitu. Harusnya dia mampu membuat sebuah blueprint besar arahnya kemana pengembangan itu. Dan ketika dia siap menjadi leading di situ, maka dia harus punya komitmen. Terutama kalau kita bicara bagaimana kita yang pertama kita lakukan adalah mengentaskan kemiskinan NTB. Maka masing-masing sektor ini bertanggung jawab terhadap kemiskinan itu. Misalnya katakanlah untuk kita bicara 5 rumpun hijau, maka dia orang yang wajib pertama karena dia basic need dari kemiskinan ini kan ada di mereka. Katakan misalnya pangan, ada pertanian tanaman pangan, ada perkebunan di situ, ada peternakan, ada perikanan dan kelautan dan juga ada kehutanan. Di masing-masing subsektor ini itu kan sumber pangannya masyarakat. Kalau pangannya terpenuhi, distribusinya, keamanan, insya Allah terjangkau. Bayangkan kalau seandainya pendatatannya masih rendah, UPM kita misalnya masih relatif kecil, terus alokasi 60% dari pendapatan hanya untuk pangan kan dia bisa jalan mana dipakai untuk kesehatannya, mana dipakai untuk pendidikan dan semuanya. Jadi cukup yakin juga pemerintah menjadi bagian penting. Nah selama ini jangan-jangan konsentrasi konsentrasi pemerintah dalam membelanjakan anggarannya itu tidak terjun pada mana sih dari sebuah sektor ini yang paling berperan sebagai magnitude dari meningkatkan ekonomi, itu kan bagian penting. Makanya kita perlu membantu pemerintah dalam memetakan semua itu. Dan tadi kan Pak Gubernur bilang jangan cuma memetakan saja, tapi bagaimana yang paling penting adalah solusinya gitu. Nah, melalui pengembangan inovasi inilah yang ini loh jawabannya Pak Gubernur kita lakukan, tetapi disertai juga dengan tadi perlu ada meritokrasi menjadi dasarnya kan? Siap. Oke, Bu Prof. Terima kasih banyak waktunya Bu Prof.